Oke, baik, kita mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu semuanya dan selalu berhati-hati ya dalam era pandemi saat ini, karena kesehatan itu menjadi sesuatu hal yang penting saat ini. Baik, terkait dengan pembelajaran untuk kewirausahaan, kemarin sudah sampai UTS disampaikan oleh Bu Dinar ya. Nah, setelah UTS itu sampai UAS nanti giliran saya yang akan melanjutkannya. Baik, untuk pertama, sebelum melanjutkan berbagai macam materi terkait dengan kewirausahaan, ada baiknya kita memulai dengan memotivasi ya. Dalam artian, kewirausahaan itu bukan suatu ilmu yang saklek atau tetap atau sesuatu hal yang pasti ada rumusnya gitu ya. Berbagai macam hal itu pasti akan ada kayak semacam roda berputar gitu ya. Kemudian kadang di atas, kadang di bawah, namanya wirausaha gitu ya. Nah, di balik itu semuanya kita butuh sesuatu hal untuk bisa mengangkat kita kembali ke atas kalau misalnya terjadi sesuatu hal gitu ya, atau pada saat kita melaksanakan usaha kita perlu memotivasi diri kita sendiri. Nah, hal-hal yang terkait dengan motivasi mungkin kita akan diskusikan saat ini. Tentunya untuk sukses kita perlu sesuatu yang mendasari kita ingin sukses itu untuk apa, kemudian untuk siapa juga barangkali, atau bagaimana sukses itu dicapai dengan suatu semangat gitu ya. Jadi tujuan dari motivasi sebetulnya kan memang membangun semangat, membangkitkan energi gitu ya. Jadi kalau terjadi suatu kendala ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, kita masih punya semangat untuk bisa memperbaikinya atau berjuang lebih keras gitu ya. Ikhtiarnya jadi pol seperti itu. Nah, berbagai macam motivasi di sini ada beberapa hal yang kita ambil dari berbagai macam meme yang beredar di dunia maya ya. Dalam artian kita di ranah ilmu komputer, informatika, kira-kira nanti motivasi Anda ingin menjadi seperti apa gitu. Nah, saya yakin ini mungkin hanya guruan atau bercandaan seperti itu ya. Tapi dalam artian apakah begitu juga gitu ya. Jadi Anda bisa pikirkan kalau kayak zaman dulu itu ada tukang foto keliling gitu, nggak mungkin juga nanti ada jasa pemrograman keliling yang bisa ditunggu gitu kan, sesuatu hal yang apa ya, kalau bisa janganlah seperti itu. Nah, atau motivasi Anda mungkin lain daripada yang lain, misalnya tujuan hidupnya misalnya membawa pasangannya, keluarganya, keluarga besarnya, bahkan barangkali untuk menuju satu tempat tertentu, misalnya di sini umroh bareng atau haji bareng. Memang di masa pandemi itu masih dibatasi ya, tapi dalam artian nanti kedepannya itu kan pasti akan dibuka. Jadi apakah seperti ini yang ingin salah satu ya, tentunya goal tujuan hidup itu pasti ada banyak kan. Mungkin kalau untuk semua orang tujuan akhirnya adalah jannah misalnya, surga bersama misalnya seperti itu. Nah, salah satu pencapaian kalau misalnya kita di dunia, kalau bagi yang beragama muslim mungkin ke Makkah, ke Madinah, mengunjungi Ka'bah dan sebagainya. Mungkin bagi yang beragama lain barangkali ke Palestina misalnya, ke Bethlehem, kemudian ke mana lagi, mungkin itu menjadi salah satu pencapaian hidupnya misalnya begitu ya. Atau barangkali hal yang lain, bagi yang hobi otomotif, tentunya programmer juga bisa punya hobi yang lain ya. Misalnya otomotif, di sini ada satu misalnya satu mobil sport yang diklaim mahal dan juga kencang juga gitu kan. Ada Bugatti Chiron misalnya,
atau mungkin bagi yang suka Ferrari, atau bagi yang suka Lamborghini dan sebagainya. Itu salah satu mungkin akan memotivasi ya. Atau barangkali misalnya hal-hal yang lainnya lagi gitu ya. Ada juga yang misalnya qanaah, misalnya menerima apa adanya gitu, meskipun tetangganya manasin mobil misalnya, kita masih manasin sayur, kita tidak tergoda misalnya. Tentunya di sini motivasinya adalah mencari rezeki yang halal dan juga baik atau thayyib misalnya, seperti itu. Jadi tidak menuju ke sana dengan jalan, misalnya di sini ada satu meme itu terkait dengan riba, misalnya kita wirausaha itu di dunia jasa keuangan itu dekat dengan yang namanya riba. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang mencoba menghindarinya dan mencari jalan yang lebih halal dan lebih baik gitu ya. Itu berbagai macam capaian atau tujuan hidup atau jalan yang akan ditempuh gitu ya. Mau pakai jalan yang mana? Kemudian mengapa kita perlu motivasi ya? Nah, ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang menarik ya. Dan pertanyaan seperti ini saya nggak tahu apakah harus dijawab, perlu dijawab, atau tanpa dijawab pun sebenarnya kita sudah bisa introspeksi diri kita sendiri. Dalam artian kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya apa? Termasuk juga misalnya kita dalam perkuliahan. Kita mau kuliah itu motivasinya apa nih gitu ya? Apakah ini menjadi salah satu jalan menuju apa yang kita inginkan? Atau kalau tidak, ya sebaiknya jangan di sini misalnya. Sebaiknya kita punya satu roadmap kira-kira untuk mencapai sesuatu tujuan kita nantinya, jalan apa yang akan ditempuh gitu ya. Tentunya kalau misalnya kita sudah mengambil perkuliahan, di dalam roadmapnya juga tertulis ada perkuliahan selama berapa lama, entah Anda mau mengambil S1 misalnya, S2, S3, dan seterusnya gitu ya. Jadi mengapa kita perlu motivasi gitu ya? Itu bisa kita tanyakan kepada diri kita, entah pada saat kita sedang di atas misalnya, atau sedang semangat, atau ini penting juga pada saat kita berada di bawah atau pada saat jatuh misalnya. Kita perlu motivasi apa yang bisa membangkitkan diri kita lagi. Mungkin seperti itu. Kemudian hal yang lain itu adalah biasanya terkait dengan mindset gitu ya. Semua dimulai dari keyakinan dalam pikiran kita. Nah, kadang beberapa orang itu mindsetnya seperti itu saja. Dalam artian, kalau misalnya kita ingin mencapai suatu titik tertentu, nah kadang-kadang kita perlu mengubah pola pikiran kita, mulai dari sesuatu hal yang nyaman menjadi kita harus keluar gitu ya. Jadi semua itu berdasarkan persepsi kita, atau kalau di beberapa keyakinan bagi yang muslim itu kan Allah itu beserta prasangka hambanya. Apa yang difikirkan hambanya, itulah yang dia akan dapatkan nantinya. Jadi mindset itu sesuatu hal yang penting. Kalau Anda menyatakan diri Anda bisa gitu ya, Anda pasti akan bisa gitu. Tapi kalau sudah dari awal itu sudah membatasi diri sendiri, batasan itulah yang akan menghalangi Anda sendiri gitu ya. Jadi perlu keluar, kemudian ubah mindset kita ke mindset yang dia mendukung terkait dengan capaian-capaian yang ingin kita dapatkan. Mimpi, dream gitu ya. Apakah mimpi itu boleh? Mimpi itu bunganya tidur gitu ya. Tentunya di sini tidak hanya mimpi bunganya tidur, tapi ini adalah impian, cita-cita yang ingin diraih gitu ya. Dari situ juga bisa memberikan motivasi yang baik untuk diri kita. Nah, kira-kira kita mau mencapai apa? Kita mau bermimpi apa? Beberapa orang menyatakan mimpi saja dulu gitu ya. Kemudian kalau Anda tidak bisa membayangkannya, bagaimana Anda mencapainya gitu ya. Jadi dengan membayangkannya, dengan memimpikannya, kita akan ke satu ranah, ke satu jalan di mana kita menuju apa yang kita impikan.
Kemudian hal-hal yang lain yang sering mengganggu kita itu seringkali seperti ini. Misalnya tangan di bawah gitu ya, kemudian lemah gitu ya. Itu atau dia suka meminta gitu ya. Jadi mindset atau pikiran kita yang suka meminta, tangan di bawah itu seringkali malah memang justru menghalangi diri kita, membuat mindset kita itu ada berada di bawah orang lain gitu ya. Sukanya hanya meminta. Beda lagi kalau misalnya kita ubah menjadi kita suka memberi. Berbagai macam kiat-kiat dari orang-orang yang sukses berwirausaha, mereka mencapai kesuksesan itu justru dengan memberi, bukan menerima. Jadi banyaklah memberi sesuatu kepada orang lain, nanti orang lain itu akan memberikan sesuatu juga kepada kita. Dan hebatnya orang lain itu memberikan sesuatu kepada kita beserta teman-temannya. Nah, itulah yang biasanya kadang-kadang ada yang menganggapnya sebagai konsep sedekah untuk sukses, misalnya konsep kaya dari bersedekah, konsep kaya dari memberi, dan sebagainya ya. Jadi, tolong kita mulai bisa mengubah mindset gitu semuanya. Kemudian yang biasanya menghalangi yang lain adalah frustasi. Memang sebagai manusia itu kita pasti akan ada posisi di mana kita ada di atas, di bawah, seperti itu ya. Stres, frustasi itu mungkin bagian dari kehidupan. Tapi bersyukurlah gitu ya. Dalam artian kita frustasi itu berarti kita punya masalah, kita punya sesuatu yang harus dipecahkan. Dengan seperti itu kita akan merasa tertantang untuk menaklukkannya, menyelesaikannya, dan membuat diri kita sukses atas itu gitu ya. Beda lagi kalau misalnya kita tidak punya pekerjaan, misalnya kita tidak punya kegiatan apa-apa, kemudian kita frustasi. Lebih baik frustasi karena masalah daripada frustasi karena nggak ada masalah gitu ya. Jadi nanti kita akan bangkit untuk bisa punya energi menaklukkan masalah-masalah yang akan kita hadapi. Kemudian pecundang. Nah, di sini seringkali mindset ini ditanamkan oleh diri kita dan seringkali dikuatkan oleh orang lain. Nah, kenapa bisa orang lain juga gitu ya? Dalam artian, pada saat sesuatu hal itu terjadi pada diri kita, misalnya suatu kegagalan gitu ya. Pada saat terjadi satu kegagalan, kita menganggap diri kita benar-benar gagal misalnya. Dan itu dipicu, ditambah dengan orang lain menyatakan bahwa kita pecundang misalnya. Kalau bisa kita mengubah itu semua, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu merupakan titik tolak di mana kita bisa melompat lebih tinggi. Kita tahu di situ ada masalah, kita tahu harus menyelesaikannya, dan kita tahu nanti solusi dari masalah itu. Berbagai macam orang sukses itu banyak yang tidak terjadi secara seketika. Dalam artian tidak terjadi dalam seketika itu mereka jatuh bangun gitu ya. Jadi jatuh bangun itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bukan berarti mereka jatuh kemudian mereka gagal, enggak gitu ya. Tapi dari jatuhnya itu membuat mereka belajar apa yang terjadi ini gitu. Masalahnya apa? Peluang-peluang yang lain bagaimana? Kemudian mereka akan bangkit gitu ya. Tentunya tadi dengan motivasi-motivasi yang kuat. Kemudian pemalas. Nah, ini menjadi penyakit yang ada saat ini ya, dalam artian bermalas-malasan, berenak-enakan itu memang menyenangkan secara seketika ya. Untuk tujuan jangka pendek itu bermalas-malasan enak gitu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa pada saat kita bermalas-malasan, orang lain itu berlari gitu ya. Jadi mereka mencapai cita-citanya tidak dengan jalan kaki atau mungkin merangkak gitu ya. Mereka berlari gitu ya. Jadi pemalas itu benar-benar orang yang nanti akan merugi dengan sendirinya. Jadi kita perlu menatap, membayangkan bahwa mungkin kompetitor kita, orang-orang yang ingin mencapai cita-citanya, mereka dengan berlari atau bahkan menaiki kendaraan untuk cepat mencapai cita-citanya. Nah, jangan sampai
rasa malas itu menggelayuti gitu ya di dalam diri kita. Jadi cobalah ubah itu semuanya. Kemudian orang yang beruntung. Nah, ini satu mindset yang saya nggak tahu bisa jadi positif atau bisa jadi negatif ya. Dalam artian orang yang beruntung itu, kalau mindset kita orang yang beruntung, kita biasanya akan full dengan semangat gitu ya. Tapi kalau kita menganggap orang lain, orang itu beruntung gitu ya. Padahal kalau beberapa kasus sesuai dengan penelitian yang ada, sebenarnya orang yang beruntung itu nggak ada. Mereka melakukannya tetap sesuai dengan strategi mereka, kemudian cara mereka, sehingga keberuntungan itu didapatkan dari usaha mereka sebenarnya. Jadi dengan usaha keras mereka bisa berhasil. Tidak hanya masalah beruntung gitu ya. Karena kalau mengandalkan keberuntungan itu kayak lotre gitu ya. Jadi usaha keras, kemudian kerja keras, mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Kemudian motivasi kerja. Nah, di sini ada beberapa definisi ya. Dalam artian motivasi kerja itu merujuk pada kondisi-kondisi di dalam dan di luar individu yang menyebabkan adanya keragaman dalam intensitas, kualitas, arah, dan lama perilaku kerja. Keragaman mutu kerja yang dihasilkan para pengajar misalnya itu disebabkan oleh berbagai macam keragaman. Contohnya pengetahuan yang dimiliki, persepsi tentang pekerjaannya, kemudian motivasi yang dimiliki oleh para dosen gitu ya. Ini misalnya jadi pengajar. Bila mutu kerja seseorang dosen tidak memuaskan, perlu dicari kepastian apakah disebabkan karena kurang pengetahuannya, persepsinya yang nggak pas, atau motivasinya kurang, atau bahkan ketiga-tiganya. Nah, di sini untuk seorang pengajar, untuk kategori wirausaha mungkin pengetahuan iya, persepsi iya, motivasi juga iya. Jadi bisa juga diterapkan pada berbagai macam jenis pekerjaan yang lainnya. Pengetahuan itu penting karena dengan pengetahuan kita bisa mengetahui apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Untuk mencapai sesuatu kita butuh strategi gitu ya. Dengan strategi yang baik kita bisa mencapainya dengan lebih efisien dan lebih cepat, misalnya seperti itu. Definisi motivasi yang lain itu menurut ensiklopedia manajemen. Di sini proses pengembangan dan pengarahan perilaku atau kelompok menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai gitu. Kalau ini dalam organisasi ya. Tapi beberapa hal di situ perlu kita highlight, misalnya menghasilkan output gitu ya. Kemudian ada sasaran, ada tujuan gitu ya. Jadi kalau seperti itu kan berarti outputnya apa, kemudian target kita ke apa. Yang perlu ditambahkan di situ adalah timeline-nya, waktunya kapan gitu ya. Kita harus punya roadmap pada saat titik kapan kita mau mencapai apa gitu ya. Di sini definisi yang kedua dari Siagian, daya dorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilannya, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang jadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka tetap mencapai tujuan dan berbagai sasaran di dalam organisasinya. Nah, ada satu keyword yang menarik di situ adalah mau dan rela mengerahkan kemampuan dan keahliannya gitu ya. Jadi motivasi itu sesuatu yang bisa membangkitkan kita semua sehingga kita mau dan rela melakukan sesuatu gitu ya. Dalam artian begini, pada saat kita hanya berpikir masalah misalnya uang, materi dan sebagainya di awal gitu ya, karena beberapa hal kalau kita melakukan wirausaha itu tidak bisa mencapai target atau tujuannya dalam waktu yang pendek gitu ya. Kebanyakan itu pada berdarah-darah di depan gitu ya, untuk membangun bisnisnya. Nah, apakah kita mau dan rela mengerahkan kemampuan dan kegiatan juga keterampilan kita, keahlian kita pada saat di awal, pada saat membangun pertama itu
kita benar-benar butuh motivasi supaya kita rela dan mau melakukannya. Nah, itu daya dorong gitu ya. Daya dorong yang kuat. Kita perlu menemukan hal itu. Oke, be inovatif. Di sini ada beberapa kiat untuk membuat kita jauh lebih inovatif. Mulai dari menegaskan diri kita mau apa, kita menancapkan bendera gitu ya. Kita mau berwirausaha nih gitu ya. Misalnya seperti itu, kita menegaskan diri, kita ingin jadi apa, kemudian kita ubah cara pandang kita. Cara pandang dari berbagai macam sudut itu perlu kita pelajari, dalam artian melihat sesuatu itu tidak hanya dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain juga. Nah, kemudian keluar dari tempurung. Beberapa buku juga mengatakan keluar dari zona nyaman. Karena di situ, di zona nyaman kita sudah tidak bergerak lagi gitu ya. Dengan keluar dari zona itu kita bisa berlari lebih cepat. Kemudian tentukan kuota ide-ide yang perlu dimunculkan untuk mencapai tujuan kita. Itu perlu kita kita mau sampai mana gitu ya, sebesar apa. Kemudian ganti kebiasaan. Berbagai macam hal kita biasanya punya kebiasaan-kebiasaan ya. Ada yang kebiasaan bagus, ada yang kurang bagus. Nah, yang kurang bagus ini yang perlu dilakukan perubahan, misalnya seperti itu. Perlu diganti. Kemudian beri otak kita makan. Dalam artian pikiran kita, otak kita itu juga butuh makan. Kalau kita sendiri makan itu makanan biasa gitu ya, mungkin pada nasi dan roti dan sebagainya. Nah, otak kita butuh pengetahuan, butuh informasi, butuh wawasan. Nah, jangan sampai kita menganggap ilmu yang perlu kita cari itu sifatnya mahal atau tidak itu tidak bisa dilihat sekaligus gitu ya. Dalam artian misalnya kita ikut workshop, kita ikut seminar, kita ikut satu pembelajaran, itu kita rasa mahal. Jangan sampai begitu, tapi berpikirlah itu adalah investasi untuk otak kita. Jadi kita harus memberi otak kita juga makan juga. Kemudian catat ide. Nah, kadang-kadang ide itu datang di saat yang tidak kita sangka-sangka gitu. Kadang-kadang pada saat naik mobil misalnya punya ide, kemudian naik bis, kereta, pesawat misalnya, atau misalnya pas lagi jalan kaki, atau bahkan mungkin barangkali banyak yang muncul ide itu pas lagi di toilet, seperti itu. Jadi beberapa orang itu sambil merenung di toilet itu mereka punya banyak ide yang muncul. Makanya beberapa tempat kadang-kadang untuk mendapatkan ide mereka membuat toilet yang bukan asli sebenarnya. Tapi dengan duduk di sana mereka merenung, mereka dapat ide. Nah, yang lebih penting adalah mencatat ide-ide tadi. Nah, perlu kita catat. Kita perlu misalnya bawa kertas, atau mungkin sekarang punya gadget yang selalu siap sedia kapan saja bisa kita gunakan untuk mencatat ide-ide kita tadi, sehingga kita tidak kehilangan ide-ide yang fresh, yang segar, yang muncul di kapan saja. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus berani mengatakan tidak gitu ya. Misalnya kebiasaan buruk kita tadi harus kita katakan tidak gitu ya. Atau mungkin misalnya say no to drug gitu ya. Jadi seperti itu kita harus bisa membuat diri kita menghindari sesuatu dan berani mengatakan tidak gitu ya. Tapi juga kalau memang itu positif kita lakukan gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang negatif kita harus bisa mengatakan no gitu ya, tidak gitu ya. Misalnya begitu. Motivasi sebagai pendorong individu, kebutuhan dan kesenjangan kebutuhan itu dia nanti akan mencari jalan keluarnya untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Kemudian hal itu akan mempengaruhi pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Kemudian biasanya akan ada evaluasi. Kemudian pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang itu seperti roda berputar gitu ya. Mulai dari kebutuhan, mencari jalannya, kita
cara mendapatkannya, kita evaluasi, kemudian kebutuhan masa mendatang, dan seterusnya seperti itu semua. Jadi kayak roda berputar gitu ya. Jadi dengan motivasi kita bisa mendorong individu kita untuk bisa melakukan berbagai macam hal. Kebutuhan sendiri itu timbul dalam diri individu apabila si individu itu merasa adanya kurang dalam dirinya gitu ya, atau ada ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang menurut persepsi individu tadi itu harus dimiliki. Itu kebutuhan gitu ya. Namun juga nanti Anda bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu ya. Nah, pada saat di awal-awal kesuksesan itu kadang-kadang semua keuntungan itu dialokasikan untuk keinginan gitu ya. Padahal kan kalau misalnya kita bisa menahan diri, bisa kita rem, semua keuntungan itu kalau kita putar balik lagi untuk menjadi menambah modal misalnya, keuntungannya akan lebih tinggi gitu ya. Tentunya kita harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan kita tadi. Dengan pemenuhan kebutuhan kita cukup gitu ya. Sebelum nanti misalnya kalau sudah sukses itu semua keinginan kita bisa terpenuhi. Nah, di sini dorongan untuk mengatasi ketidakseimbangan dari sisi individu tadi akan timbul dorongan berupa usaha untuk memenuhi kebutuhan secara lebih terarah. Makanya dorongan biasanya berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh individu tadi gitu ya. Itu inti dari sebuah motivasi ya. Bagaimana motivasi tadi itu bisa mendorong seseorang untuk bisa rela dan bersemangat untuk melakukan sesuatu. Tujuan, komponen ketiga dari motivasi itu adalah tujuan. Pencapaian tujuan berarti mengembangkan keseimbangan dalam diri seseorang atau individu tadi. Ada 5 perspektif berkenaan dengan motivasi kerja seorang pegawai. Kalau ini pegawai gitu ya. Kalau pegawai itu ada perspektif pengharapan, kemudian keseimbangan, penentuan tujuan, kebutuhan, dan juga penguatan. Di sini akan dijabarkan berbagai macam hal tadi. Mungkin kita tidak akan begitu banyak membahas di sini terkait dengan motivasi kerja pegawai, tapi bisa menjadi cerminan seperti itu. Di sini ada perspektif kesamaan atau keseimbangan, equity theory. Orang itu akan cenderung membandingkan insentif atau reward yang diperolehnya dengan insentif yang diterima oleh orang lain yang punya beban kerja yang sama. Bila insentif dari kedua orang itu sama, maka muncul motivasi kerja. Tapi bila lebih kecil, biasanya akan ada kecewaan gitu ya. Kemudian mengurangi motivasinya. Bila lebih banyak, dia akan termotivasi lebih kuat lagi gitu ya. Jadi misalnya kalau kita punya wirausaha, nantinya tentunya kita punya pegawai atau partner gitu ya. Kita juga harus memperhatikan mereka. Bagaimana kita juga ikut memotivasi atau ikut menjadi bagian daya dorong di dalam diri orang lain tadi, tentunya yang bekerja sama dengan kita. Perspektif penentuan tujuan, orang termotivasi untuk mencapai tujuan yang jelas. Sebaliknya orang akan termotivasi kerja rendah bila tujuannya itu nggak jelas. Jadi kita harus memperjelas kita mau apa, tujuannya apa, yang lebih menantang seperti apa gitu ya. Kalau tujuannya nggak jelas itu biasanya juga mau dikerjakan juga bingung, malas-malasan seperti itu ya. Jadi menentukan tujuan dari apa yang akan kita lakukan itu penting. Termasuk juga nanti kalau Anda berwirausaha gitu, tujuannya apa nih gitu ya. Jadi harus sejelas-jelasnya. Perspektif kebutuhan, di sini ada perspektif kebutuhan mengenai motivasi. Ada berbagai macam teori, ada teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, kemudian ada teori ERG, ada teori 3 kebutuhan, ada teori 2 faktor. Berbagai macam teori, apakah itu akan berpengaruh dalam dunia wirausaha?
Ini sebuah pengetahuan, dalam artian pada saat kita mengetahui sebuah pengetahuan, kita bisa menggunakannya atau memanfaatkannya baik secara letterless gitu, apa yang didefinisikan, atau mungkin dari sudut pandang yang lain gitu ya. Di sini hierarchy of needs, kebutuhan dari Maslow, mulai dari kebutuhan psychological itu lebih fisik. Di situ butuh nafas, butuh air, butuh di situ ada seks, ada butuh tidur, ada homeostatis, ada excretion, pengeluaran gitu ya. Kemudian kebutuhan seseorang itu akan meningkat tentang kebutuhan keamanannya, kemudian kebutuhan tentang love atau percintaan atau kepemilikannya, kemudian ke esteem, kemudian sampai self actualization gitu ya. Di situ berkaitan dengan morality, creativity, spontaneous, problem solving of prejudice, acceptance of facts gitu ya. Kemudian ada teori ERG dari Clayton Alderfer, mulai dari kebutuhan eksisten gitu ya, mungkin mirip-mirip sebenarnya piramidanya. Kemudian relatedness sama grow, kalau isi konten di dalamnya kurang lebih sama. Kemudian ada teori tiga kebutuhan dari Atkinson dan McClellan, mulai dari kebutuhan akan power, kemudian kebutuhan affiliation, kemudian kebutuhan achievement gitu ya. Jadi kebutuhan pencapaian, afiliasi itu relasi gitu ya. Kemudian power mungkin kekuasaan semacam itu. Motivasi dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu merupakan perasaan senang atau puas karena pekerjaan yang dilakukan. Kepuasan kerja itu berkaitan dengan motivasi kerja juga. Apa hubungannya antara kepuasan kerja dan kinerja? Perbaikan kondisi kerja yang menaikkan kepuasan kerja tadi cenderung meningkatkan motivasi gitu, cenderung meningkatkan produktivitas. Tetapi hubungan itu tidak begitu kuat. Korelasinya itu menurut penelitian hanya sekitar 0,14. Dan beberapa ahli itu berpendapat bahwa kinerja yang tinggi itu akan menghasilkan kepuasan yang tinggi juga, namun tidak sebaliknya. Oke, di sini ada beberapa motivasi yang mungkin bisa menginspirasi itu ya. Jadi misalnya di sini diungkapkan oleh Plato, orang yang ingin bergembira itu harus menyukai kelelahan akibat bekerja gitu ya. Jadi kristalisasi keringat kalau kata Tukul Arwana gitu ya. Jadi keringat-keringat itu harus kita sukai gitu ya. Kita harus suka berlelah-lelah untuk nanti bisa bergembira. Kemudian keberhasilan itu adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat. Nah, itu adalah keberhasilan menurut Winston Churchill gitu ya. Jadi di situ keberhasilan bukan berarti langsung berhasil gitu, enggak. Tapi berbagai macam wirausahawan, bisnismen itu mengalami keberhasilan berasal dari berbagai macam kegagalan yang pernah mereka alami gitu ya. Dan mereka tetap bangkit. Nah, kuncinya bangkit tadi. Nah, bagaimana bangkit tadi itu kita bisa punya satu dorongan tadi ya, motivasi tadi, seperti itu. Nah, kemudian tugas individu nih. Jadi silahkan bisa dikumpulkan, Anda mau pakai foto orang yang disukai, tokoh misalnya yang menginspirasi atau yang memotivasi, atau mungkin benda atau sesuatu hal yang bisa memotivasi mahasiswa gitu ya, untuk bisa melakukan sesuatu terkait dengan wirausaha tentunya. Nah, kemudian bisa dideskripsikan poin 1 tadi, mengapa bisa menginspirasi, misalnya aspek dari karakter dari tokohnya tadi misalnya, atau dari bendanya, kesuksesannya, religinya, agamanya, ataupun hal-hal yang lainnya.
Kemudian cari kumpulkan data tentang poin 1 tadi di atas gitu ya, dengan berkaitan dengan kompetensi ataupun skill yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa untuk mencapainya. Kemudian yang keempat terkait dengan nomor 3, buat timeline target. Tentunya timeline, target, roadmap itu semuanya kalau bisa jelas gitu ya, antara 5 tahun sampai 10 tahun posisi kompetensi dan skill Anda semuanya menuju ke kompetensi dan skill yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian nantinya dipresentasikan pekerjaannya. Nah, tugasnya dipresentasikan dalam bentuk video, kurang lebih durasinya sekitar 5 menit cukup. Kemudian teknik pembuatan video itu tidak kita batasi, mau ditambahkan animasi boleh, mau ditambahkan transisi boleh, mau, sehingga video tadi itu bisa mengungkapkan makna yang ingin disampaikan. Kemudian resolusi videonya video landscape 16:9, dan nanti diupload ke YouTube ya. Kemudian pada saat presentasi di video tadi itu memperhatikan unsur-unsur komunikasi verbal ataupun non-verbalnya, sehingga audien atau yang menonton itu paham dari apa yang Anda presentasikan dan ikut terbawa, termotivasi juga. Begitu. Upload ke YouTube dan linknya dikumpulkan di Kulon 2 maksimal tanggal 12 November ya, hari Kamis. Jadi waktunya 1 minggu, H-1 ya, jam 12 siang. Seperti itu. Ini referensinya. Kemudian ini tugas-tugasnya ya. Baik, seperti itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya semoga bisa menginspirasi dan memotivasi ya, dan bisa menjadi daya dorong untuk bisa memotivasi mahasiswa. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.